warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang Jawa, teman-teman. Awal masuknya Islam ke tanah Jawa. Baik, sebelum masuk ke tema pembahasan kita kali ini, saya ingin bertanya ke teman-teman semuanya, apa sih yang ada di benak kalian kalau kita menyebutkan Jawa? Ada yang menyebutkan Jawa adalah hama, ada juga yang menyebutkan Jawa adalah kunci. Nah, itu semua tidak salah, teman-teman semua. Itu semua tidak salah. Karena apa? Karena orang Jawa kan banyak. Nah, itu hanya sebagian orang yang hama, sebagian yang mengatakan Jawa adalah kunci. Nah, itu adalah bagian-bagian dari orang Jawa itu sendiri, teman-teman. Tidak salah. Nah, tetapi menurut saya adalah orang Jawa ini adalah orangnya ramah, orangnya suka menolong, grapiak dengan sesama, murah senyum gitu. Kayak saya, teman-teman. Saya asli Jawa ini, makanya murah senyum. Benar yang dikatakan orang-orang ini. Nah, tetapi ada satu, teman-teman, yang banyak sekali yang menempel di mindset orang-orang itu, Jawa itu adalah mistik, teman-teman. Nah, mistik itu, hal-hal didemit itu banyak sekali di Jawa ini, adalah pusatnya, teman-teman. Pusatnya mistik. Kalau di bukunya Tan Malaka yang berjudul Madilog itu disebutkan adalah logika mistika. Nah, itu benar sekali adanya itu di Jawa itu. Semisal ada pocong, ada tuyul, ada genderuwo, banyak sekali itu di Jawa itu, lengkap teman-teman semuanya. Ada itu makhluk-makhluk halus itu. Bahkan di luar Jawa tidak ada, di Jawa ada ini. Semua ngumpul. Nah, ini ada kaitannya dengan awal mula masuknya Islam ke tanah Jawa, teman-teman. Ada banyak sekali versi awal mula masuknya Islam ke tanah Jawa. Mulai dari perdagangan, ada jalur nasab. Nah, banyak sekali, teman-teman. Tetapi saya ingin mengambil satu contoh lewat jalur spiritual, teman-teman. Ini jarang sekali dibicarakan Islam lewat jalur spiritual ini, teman-teman. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Indonesia. Saya di sini akan berbicara sedikit tentang awal masuknya Islam ke tanah Jawa. Dimulai dari Raja Persia, teman-teman. Raja Persia dia mempunyai kerentak, mempunyai keinginan atau mempunyai mempunyai keinginan dalam hatinya, ingin mengislamkan masyarakat Jawa. Kok tahu orang Timur Tengah sana kok tahu dengan Jawa? Nah, itu adalah keistimewaan orang-orang yang dekat dengan Tuhan, teman-teman. Dia bisa melihat melebihi dengan orang-orang lain, teman-teman. Nah, Raja Persia mengutus beberapa para pendakwah-pendakwahnya untuk melakukan penyiaran agama Islam ke tanah Jawa. Singkat cerita, berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan menaiki perahu melewati lautan hujan badai sampailah ke Jawa, teman-teman. Nah, sampai ke Jawa, delalahnya dia tidak bisa, teman-teman, tidak bisa menyiarkan agama Islam ke tanah Jawa. Karena apa? Karena Jawa sebelum masuknya Islam ke tanah Jawa sendiri itu sudah mengenal agama, teman-teman. Agama apa? Agama Hindu, agama Buddha, atau bahkan agama Kapitayan, atau kita menyebutnya Kejawen, teman-teman. Nah, itu budaya-budaya Hindu, Buddha, Kapitayan itu sudah sangat melekat sekali di para masyarakat Jawa, teman-teman semuanya. Oleh sebab itu, para pendakwah ini yang dari Timur Tengah ini tidak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Singkat cerita, dia ada yang perang lah, ada yang kembali lagi. Nah, kemudian ada yang melapor lah
ke Raja Persia tersebut, mengutarakan isi, menyampaikan apa yang dirasakannya di Jawa. Nah, ternyata dia tidak bisa, teman-teman. Kemudian Raja Persia itu bingung, bimbang. Lantas gimana ini untuk mengislamkan masyarakat Jawa ini, teman-teman? Kemudian terbesit dalam hatinya, terbesit dalam pikirannya untuk mengutus salah satu wali yang bernama Syekh Subakir kalau dalam bahasa Jawa. Kita mengenalnya Syekh Subakir, teman-teman. Nah, singkat cerita, Syekh Subakir ini diutuslah ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam yang sebelumnya gagal dilakukan oleh para pendakwah-pendakwah yang lainnya, teman-teman. Kenapa kok Syekh Subakir dipilih? Karena Syekh Subakir memiliki keistimewaan dibanding pendakwah-pendakwah yang lain, teman-teman. Kemudian singkat cerita, Syekh Subakir datang ke Jawa. Kemudian dia melakukan perjanjian dengan Sabdo Palon. Kalau Anda tahu Sabdo Palon itu, kalau dalam pewayangan itu namanya Semar, Sang Hyang Widi. Itu adalah seperti tingkat tinggi dalam agama. Nah, itu Sang Hyang Widi. Nah, namanya Sabdo Palon. Nah, dengan perjanjian Sabdo Palon, Syekh Subakir boleh melaksanakan atau menyiarkan agama Islam, mendakwahkan agama Islam, tetapi ada syaratnya, teman-teman. Jadi tidak langsung kamu boleh berdakwah di Jawa. Tidak begitu, bos. Tidak semudah itu. Nah, tidak semudah men-scroll medsos, teman-teman, dulu. Nah, ada 4 perjanjian yang dilakukan Syekh Subakir dengan Sabdo Palon, teman-teman. Isinya apa? Yang pertama, kamu boleh menyiarkan agama Islam tetapi tidak boleh dengan paksaan. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Dan yang kedua, kamu boleh membangun kerajaan Islam tetapi harus ada salah satunya dari yang bukan Islam. Semisal rajanya dari agama Islam, terus permaisurinya atau istrinya dari agama Hindu atau Buddha. Nah, itu. Dan yang ketiga, perjanjian yang ketiga adalah kamu boleh membangun tempat beribadah tetapi tidak boleh meninggalkan corak-corak nilai-nilai budaya sebelumnya seperti Hindu, Buddha, tetapi di dalamnya boleh untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keislaman, teman-teman. Nah, yang keempat, kamu boleh menyiarkan agama Islam di sini, dan syarat yang terakhir adalah biarkan orang Jawa ini hidup dengan Jawaninya, bukan kok orang Jawa hidup dengan kearab-arapannya. Nah, itu adalah 4 syarat, teman-teman. Nah, mari kita korelasikan dengan persebaran agama Islam di tanah Jawa untuk saat ini, teman-teman. Yang pertama, kamu boleh menyebarkan agama Islam tapi tidak secara paksaan. Itu sangat menjiwai sekali, teman-teman. Nah, di dalam penyiaran agama Islam, Syekh Subakir dibantu oleh beberapa tokoh. Nah, beberapa tokoh ini disimpulkan dan diberi nama Wali Songo, teman-teman. Wali Songo itu kalau dalam bahasa Indonesia itu wali 9. Nah, pasti teman-teman yang biasanya bersejarah, biasanya belajar tentang Wali Songo, pasti sedikit tahu tentang sejarah tentang mengislamkan atau mendakwahkan agama Islam lewat cara Wali Songo, yaitu lewat moderat sekali, teman-teman. Itu cara Wali Songo itu sangat tidak memaksakan kehendak orang Jawa. Dia mendakwahkan agama Islam lewat apa, teman-teman? Lewat perilaku, lewat tingkah laku yang baik, sopan santun. Nah, otomatis orang Jawa yang dulunya kasar, dulunya belum mengenal ini, dia malah penasaran, oh ini siapa toh, ini agama apa toh. Nah, otomatis dari situlah timbul, teman-teman,
timbul rasa ingin tahu masyarakat Jawa khususnya. Oh, ternyata Islam gini ya. Islam mudah ketimbang Hindu yang ada sistem kasta ataupun apa itu. Nah, Islam kan sama rata. Nah, yang membedakan apa? Ketakwaannya dengan Sang Pencipta, teman-teman. Nah, yang kedua ada perjanjian isi yang kedua ada yang namanya apa tadi ya? Yang namanya bentar, saya lupa sedikit teman-teman. Mohon maaf. Isinya yang perjanjian yang kedua ada kamu boleh membangun kerajaan, tetapi harus salah satunya bukan dari orang Islam. Nah, kita bisa ambil contoh Raden Rahmat. Raden Rahmat itu adalah salah satu wali, teman-teman. Kalau disebutnya Wali Songo itu kan sunan ya, ada Sunan Gresik, Sunan Kalijogo. Nah, Raden Rahmat ini adalah kalau dalam bahasa Jawa, masyarakat Jawa mengenal adalah Sunan Ampel, teman-teman. Nah, Sunan Ampel ini menikahlah dengan putri dari kerajaan Majapahit. Nah, otomatis dia bisa dalam segi politik, dia sedikit-sedikit mendakwahkan ajaran-ajaran Islam yang nantinya akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan kerajaan, teman-teman. Selanjutnya ada kamu boleh membangun tempat ibadah, tetapi tidak boleh meninggalkan kebudayaan-kebudayaan sebelumnya, seperti adanya bangunan-bangunan seperti candi gitu. Nah, kita bisa lihat contohnya, teman-teman. Pada saat ini, kalau teman-teman pernah berziarah ke Sunan Kudus, pasti teman-teman tahu bagaimana itu Masjid Sunan Kudus yang ikoniknya Kudus itu gimana, teman-teman. Di situ bangunannya seperti candi, teman-teman. Tetapi di dalamnya itu masjid. Nah, di depan masjid itu ada gapura seperti candi, seperti tempat beribadah orang Hindu. Nah, itu salah satu contohnya, teman-teman. Nah, dan yang keempat, orang Jawa tidak boleh hilang Jawanya dan tidak boleh seperti ke Arab-Araban. Nah, ini yang disebutkan bahwa Islam Nusantara, teman-teman. Islam Nusantara ini beda. Biarkanlah padi ditanam di sini dan kurma ditanam di Arab. Nah, ini yang menjadi suatu apa ya namanya? Suatu persamaan, teman-teman. Sesuatu simbol bahwa Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang artinya adalah semua umat bisa merasakan. Nah, mungkin ini sedikit awal mula cerita masuknya Islam ke tanah Jawa yang diawali dengan Syekh Subakir yang menumbali tanah Jawa, pakunya tanah Jawa, yang berdialog dengan Sabdo Palon atau Semar, yang akhirnya muncul 4 perjanjian tadi, dan Syekh Subakir dibantu dengan para wali-wali yang digabung dengan Wali Songo itu, teman-teman, yang akhirnya bisa menyebarkan agama Islam secara maksimal, teman-teman. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.